Intinya kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya lah kita masih dapat berkumpul di ruang Refeksos ini dalam rangka acara aksi nyata budaya positif calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Medan di SMK Negeri 9 Medan pada Sabtu 17 Desember 2022. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Medan, Bapak Dr. Anus DR Kaswardi MPD, yang saya hormati Ibu dan Bapak Wakil Kepala Sekolah beserta staf pegawai SMK Negeri 9 Medan. Terkhusus yang saya hormati ketiga pemateri kita, yaitu Ibu Eva Siagian SPD, Ibu Dewi Tri Astuti GA SPD, serta Bapak Karismadani SPD. Dan tak lupa juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang telah hadir dalam ruangan ini. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa untuk kelancaran acara kita hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Rashid Fadlan MPD. Pada Bapak dipersilakan. Marilah Bapak Ibu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah Tuhan Yang Maha Esa, berikanlah kami kemudahan dalam acara aksi nyata budaya positif yang dilaksanakan pada acara pagi ini. Ya Allah Tuhan Yang Maha Esa, mudahkanlah seluruh kegiatan kami mulai dari awal hingga akhir CGP Angkatan ke-7 ini. Berkahilah kegiatan kami agar kami mudah meraih apa yang kami cita-citakan. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil mu'allimina wa asatizina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a wa warzuqna fahman kamilan wa amalan shalihan wa maqbulan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Istajib lana ya Allah walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak. Semoga acara kita hari ini lancar hingga akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu dipersilakan untuk berdiri. tentu kita berpikir harus memang harus kita berbuat lebih daripada yang biasa-biasa. Bagi yang mungkin belum menjadi guru penggerak, sekarang ada kesempatan untuk angkatan 9, angkatan 10 sedang dibuka.
Jadi mohon kepada kita ikutilah ya, karena satu saat mungkin ada manfaatnya. Yang pasti manfaatnya bagi kita pribadi ya. Mungkin Bapak Ibu guru penggerak ini sudah merasakan ya, ada beda gitu ketika kita telah belajar tentang guru penggerak ya, dibandingkan dengan dulu kita nggak mengikuti apa-apa. Tentu ini akan berbeda. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi pelaksanaannya, ini kan gratis ya, kan gratis. Nah, kalau seandainya lah ini dibebankan kepada kita pribadi-pribadi, tentu kita pasti tidak akan mampu juga membayarnya, karena kegiatannya lama, ya. Kemudian banyak sekali tugas-tugas yang harus diselesaikan, dan tugas-tugas itu kemungkinan besar makan biaya, ya. Nah, ini kesempatan bagi kita, karena bagaimanapun perkembangan sekarang ini jauh berbeda dengan yang biasa-biasa ya. Kurikulum kita yang kurikulum Merdeka jauh berbeda dengan kurikulum terdahulu ya, K13 jauh berbeda. Nah, untuk itu saya berharap kepada kita semua ya. Saya juga sudah menyampaikan di kawan-kawan di staf ya, harus kita berbeda. Selanjutnya, terlebih dahulu kita akan mendengarkan mas dari guru penggerak sebelum kita mendengarkan pembahasan dari ketiga materi. Baiklah, sekarang kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu pembahasan pemateri 1 mengenai budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang akan dibawakan oleh Ibu Eva Silvia SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Selamat pagi
Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi Bapak Guru hebat. Di sini saya hanya ingin menerangkan sedikit berbagi tentang budaya positif. Bapak Ibu, ketika saya ikut gimik ya di Guru Penggerak, kami ditanya, kita melakukan budaya positif apa di sekolah kita masing-masing. Jadi saya punya usul, saya bilang kita terapkan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Tapi kembali kita berulang Bapak Ibu. Bapak Ibu guru, kita mau macam mana SMK 9 ini? Mau budaya macam mana? Ayo kita berkolaborasi membentuknya. Dan kami di sini bertiga berdiri untuk berdiri. Sebenarnya kami hanya menjelaskan aja karena Bapak Ibu sudah dengar waktu itu dari angkatan CGP angkatan 5 tentang budaya positif. Saya hanya mereview, mengulang kembali ingatannya supaya sama-sama belajar. Kami di situ belajar Bapak Ibu. Kami juga nggak paham, tapi kita sama-sama belajar. Kami juga mengimbaskan apa sih budaya positif yang kita lakukan di sekolah, ya. Kegiatannya itu kita adanya bukan paradigma kegiatan kepala tangan. Coba Bapak Ibu kepala tangannya. Ada di kertas kita sobek kita kepalkan tangannya. Coba semua kepalkan tangannya. Coba ini saya berusaha membuka tangannya si Riza. Dia mau nggak digigit mau? Ada orang kan kita paksa pun nggak mau kan? Ada kita buka kita gigit tangannya kita bujuk-bujuk pun nggak mau kan? Ya itu Bapak Ibu. Ketika kita juga melakukan perubahan terhadap anak didik kita, belum tentu semuanya mau. Belum tentu semuanya mau. Tapi Bapak Ibu guru yang hebat, bagaimana caranya kita untuk mengubah mindset mereka, untuk mengubah cara berpikir mereka, supaya mereka mau melakukan apa yang kita suruh. Misalkan tapi dengan kesadaran mereka, misalkan contohnya, ketika anak-anak melakukan kegiatan tidak disiplin, pasti kita jengkel ya. Untuk Bapak Ibu guru di sini ya, tapi kita nggak usah marah-marah. Saya teringat Budame, pas saya piket, Budame bilang gini, kak, saya suka di situ. Memang saya sadar, tergerak juga, kak nggak usah marah-marah kak. Nanti kakak tua, saya berkumpul juga situ. Benar nih, kak janganlah dibilang siswa bodoh, nggak ada kak siswa bodoh. Dari situ saya berpikir bahwa guru-guru SMK 9 ini sudah guru-guru hebat. Sudah dapat pengimbasan dari angkatan CGP angkatan 5. Begitu juga Bu Riza sudah melakukan yang namanya disiplin di kelasnya sebagai wali kelas. Saya tahunya ketika saya masuk ke kelas Bu Riza, anak-anak itu pakai bag. Pas saya juga pindah, saya tengok, nak kenapa pada pakai bag? Ya kan? Ya Bu, kami ketentuan kalau keluar kelas pakai bag itu bagus juga. Jadi kita tahu, berarti kalau dipakai bag ya lagi keluar. Jadi kita tahu anak ke kantin itu berarti dia tak bisa sama gurunya ke kantin atau ke kamar mandi. Jadi anak itu nggak berkeliaran di sekolah pas jam pembelajaran. Jadi saya di situ udah menganggap bahwa anak-anak itu, baru guru-guru SMK 9 ini sudah melakukan yang namanya budaya positif. Lanjut Pak Karisma. Perubahan paradigma teori kontrol teori pilihan. Katanya ilusi guru mengontrol murid. Memang kita mengontrol murid, tapi berpulang kepada anak muridnya. Mau nggak kita kontrol? Posisi kontrol mana yang kita pegang Bapak Ibu? Sekarang kita di posisi kontrol mana kitanya? Pemaksakah? Atau pemberi sarankah? Atau gimana? Itu kitanya. Anak itu nggak bisa kita paksa. Biarlah keluar dari sadarnya bahwa dia perlu akan disiplin itu. Baru ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Menurut Bapak Ibu, ketika kita bikin karakter membuat merasa bersalah, apakah itu menguatkan karakter anak-anak? Coba Bapak Ibu di sini kita saling sharing, apakah itu bisa menguatkan karakter anak-anak? Coba Ibu Risma, gimana? Menurut Ibu, apakah dengan kita memberikan kritik, salah, yang kau lakukan itu nggak benar, apakah itu sudah menguatkan karakter si anak? Belum tentu. Baru bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Benar, kalau penguatannya bersifat positif. Melakukannya. Kalaupun tidak sampai di manajer,
manajer, minimal pemantau. Ini nanti ada 5 posisi kontrol yang akan kita bahas. Itu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini tentang 5 posisi kontrol. Nah, sebelum sampai ke situ, kita akan refleksi terlebih dahulu. Kira-kira kalau seandainya ada situasi atau masalah yang sampai kepada kita, kira-kira kita sebagai guru apa yang kita lakukan? Ada 2 studi kasus di sini Bapak Ibu. Yang pertama kita boleh baca ya. Kisah dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari ibunda desa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar. Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa. Ada Hana di kasar-kasar ini si Tisa. Si Tisa melapor ke kepala sekolah. Kalau seandainya kita sebagai kepala sekolah, kira-kira apa yang kita lakukan? Cobalah dulu. Pak Abdul Rashid, Pak, izin berdiri Pak, mohon Pak. Kalau seandainya Bapak sebagai kepala sekolah menggantikan Ibu Dewi, kira-kira dalam kasus ini apa yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Silakan Pak. Masalahnya. Bu, cari tahu dulu masalahnya Bu. Masalahnya gimana? Baik dari masing-masing dari Isa atau Hana. Kita dulu ambil kesimpulan kalau memang bahasa ini memang terlalu kita menasihatinya ke si Isa dulu. Oke. Kita cari perubahan di Isa dulu, baru kemudian kalau memang tidak ada perubahan, masih ada lanjutan dari setelah yang kita panggil, baru kita berhubungan dengan orang tua. Orang tua. Artinya berarti dari siswa dulu baru ke orang tua. Iya. Itu jalan yang kita lakukan. Iya. Oke, tepuk tangan untuk Bu Risma. Terima kasih Bu. Oke, nanti seperti yang kita bilang tadi bahwa dari yang dilakukan Pak Abdul dan dilakukan Ibu Risma, dari 5 posisi ini yang mana? Apakah termasuk ke manajer? Atau masih penghukum? Atau hanya pemantau saja? Oke, kita masuk ke kasus yang kedua. Kita mau refleksi dulu ya. Artinya nggak ada yang salah juga sih dari jawaban kita. Oke, Bagas adalah siswa kelas 8 SMP Budi Mulya. Dia sering sekali tidak datang ke sekolah. Hampir setiap minggu ada absennya. Dan dia datang ke sekolah pun pasti selalu terlambat 20 menit. Kalau 7.15 kita masuk, dia datang 7.35 sampai di sekolah. Nah, kasus yang kedua, kira-kira kalau ada, pasti ada siswa kita kayak gitu ya. Kalau misalnya dia tiap minggu datang, mungkin ada juga. Kalau yang 20 menit datang juga, pasti ada juga SMK Negeri 9. Nah, kalau kita sebagai wali kelasnya, kalau tadi kan kepala sekolah, kalau kita sebagai wali kelasnya dapat kasus seperti ini anak kita, apa yang kita lakukan? Bagaimana tindakan yang kita buat? Izin, Ibu, silahkan Bu. Oh, kan. Ibu Hidayati. Jadi Ibu menit saya. Kalau Bagas sering absen, datang terlambat 20 menit, apa solusi atau tindakan yang dilakukan sebagai wali kelas? Kalau sering absen dan sering terlambat itu saya akan meminta siswa itu untuk menjelaskan alasan dia terlambat kenapa kan. Kalau sudah dapat saya di permasalahannya, itu saya akan mencari solusinya bersama-sama dengan siswa tersebut. Kalau sudah dapat solusinya, saya akan memikirkan apa sih yang akan saya lakukan kepada siswa. Itu saja yang saya lakukan. Undangan untuk Ibu animasi 11 DKP 1. Ada Bagas tuh namanya misalnya. Sering terlambat dan jarang masuk. Kira-kira Bu sebagai wali kelas gimana Bu? Ya sama jawabannya sama ibu Iya. ditanyakan dulu gimana apa permasalahannya, kenapa dia sering terlambat, terus sering tidak masuk ke sekolah. Setelah itu nanti saya perlu memanggil orang tua untuk membahas dia kenapa, apa penyebab permasalahannya, kenapa dia bisa jarang masuk dan terlambat. Oke, terima kasih Ibu. Dan tepuk tangan Ibu. Iya. Dan terima kasih. Akhirnya dari yang sudah kita simpulkan secara garis besar pasti kita cari tahu dulu apa masalahnya ini, kenapa terlambat, ya kan? Kemudian cari solusi, bukan nggak ada otakmu gitu loh ya. Oh, dan kok memang nggak pernah mau datang. Apakah seperti itu masih kita lakukan? Harapannya tidak lah ya Bapak Ibu, tidak dong. Kita udah pakai kurikulum merdeka, nggak pakai ada kata bodat lagi, nggak pakai ada otakmu gitu ya. Kenapa? Nah, ada apa? Apa yang terjadi? Coba cerita dulu gitu ya. Itu harapan kita. Nah, oke, terima kasih Bapak Ibu karena sudah menyampaikannya. Nah, seperti yang disampaikan Ibu Eva tadi, ada disiplin positif, maka kegiatan restitusi inilah yang mau kita harapkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kegiatan restitusi ini untuk menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ada intrinsik nih Bapak Ibu.
Harapannya mereka sadar dengan kesalahan mereka dari dalam diri sendiri, bukan karena dihukum dibilang bodat atau dikasih penghargaan untuk berupa piala. Kalau misalnya itu yang dicapainya, ada posisi eksternal namanya. Dia melakukan sesuatu karena ada imbalan. Dia melakukan aturan itu karena takut dimarahin, dibilang bodat misalnya. Tapi bukan restitusi, bukan karena keinginan sendiri. Aku mau melakukan ini karena kebaikanku, untuk mengatur disiplinan kau. Seperti itu. Nah, kegiatan restitusi inilah yang mau kita harapkan nanti disampaikan kepada anak-anak kita, sehingga semua anak-anak kita ini bisa melakukan hal ini, merefleksi diri. Oh, ternyata aku salah. Aku harus memperbaiki diriku. Bukan karena ada imbalan atau bukan karena ada hukuman. Itu restitusi yang disampaikan Ibu Eva tadi. Nah, kemudian, ini 5 posisi kontrolnya. Ya, dan saya bilang ada 5 ya. Dari kelima ini sekarang posisi kita di mana? Apakah kita sebagai penghukum? Nggak ada memang otakmu. Lari kau sana. 3 kali kau keliling lapangan pasir itu. Malas kali kau. Atau sebagai pembuat rasa bersalah, ya ampun nak, kok kayak gitu kau. Gak boleh lah kok kayak gitu. Jadi dengan bahasa-bahasa seperti itu anak merasa merasa bersalah. Jadi dia gak bebas. Dia merasa bersalah, gak enak sama gurunya. Ya kan? Dengan bahasa, gaya, positif berbeda juga Bapak Ibu. Pemarah, penghukum kan gitu kan, menunjuk. Sana, gak ada yang gak kok kayak ini gitu kan. Itu menghukum. Kalau bisa merasa bersalah, kok kayak gitu kau. Misalnya, kenapa kok kayak gitu? Kemudian sebagai teman, alah gampangnya itu. Berarti itu Bapak Ibu, kita sebagai menganggap teman kita, siswa kita adalah teman. Udah aman. Aman kan aja itu, tenang aja kau. Artinya apa? Kalau seperti itu, ketika ada gurunya aja dia melakukan itu. Nggak ada gurunya, biasa lagi. Karena ada temannya, menganggap murid itu sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah, pemantau ini konsekuensi Bapak Ibu. Kita ada 3 ya, sampai yang Pak. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ya kan? Pemantau ini sebagai istilahnya itu ada konsekuensinya. Nah, kalau melakukan salah apa peraturan kita? Oh, terlambat 20 menit, nanti waktu istirahat, kok nggak istirahat ya, di kelas aja. Itu konsekuensi, tapi bukan hukuman. Itu konsekuensi. Makanya tadi kita bilang, kalau tidak sampai ke manajer, paling tidak ke pemantau aja. Ada konsekuensi yang kita sampaikan kepada murid kita. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Ini yang diharapkan sebagai restitusi Bapak Ibu. Artinya apa? Dalam proses, nanti kita akan bahas apa maksudnya manajer. Bagaimana prosesnya manajer ini? Gitu. Jadi kita nggak menghukum, kita hanya membuat cara supaya ini sadar, sadar dari diri sendiri, sehingga kedepannya dia tidak akan melakukan itu lagi. Nah, untuk lebih paham lagi, saya ada video singkat saja. Nanti ada contoh kasusnya juga dalam video itu tentang Naren. Kalau mungkin kemarin sudah disampaikan juga di CGP Angkatan 5. Jadi di situ nanti akan membuat 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Sambil kita memperhatikan, refleksi kira-kira apa posisi yang mana sekarang ini gitu ya Bapak Ibu kan? 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini sebagai posisi penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini penghukum ya Bapak Ibu. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Dendam juga boleh. Ini pembuat merasa bersalah. Bedakan dengan yang sebagai penghukum tadi ya Bapak Ibu ya. Dari ekspresi, nada, gerakan. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Dengan begini Naren menjadi merasa bersalah. Dengan apa yang Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini pemantau atau monitor minimal kayak gini yang diharapkan kita bisa minimal.
sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Konsekuensi yang ada Bapak Ibu, bukan hukum. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang terakhir yang diharapkan di kurikulum Merdeka, kita bisa sebagai posisi manajer. Apakah dapat kita lakukan di sekolah kita? Coba kita perhatikan dulu Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Dari video yang disampaikan bahwa yang diharapkan itu adalah posisi manajer.
Karena posisi manajer ini yang kita harapkan adalah siswa langsung bisa merefleksikan dirinya, bahkan dapat juga memecahkan masalah sendiri. Dan ada juga hal yang akan dilakukannya untuk memperbaiki masalahnya. Nah, tadi juga disampaikan bahwa walaupun kalau untuk mencapai manajer itu nggak gampang Bapak Ibu, ada proses yang panjang, nggak bisa kayak gampang berikan telapak tangan. Dan tidak semua siswa dapat dilakukan seperti ini dengan mudah. 1-2 orang bisa dikasih kita. Ada yang memang begal kali, nggak bisa, memang harus pelan-pelan. Karena memang tidak segampang memberikan telapak tangan. Walaupun tidak sampai ke manajer, paling tidak ada sebagai pemantau, memberikan konsekuensi. Kalau kita perhatikan tadi di manajer, mereka gurunya nggak ada memberikan hukuman, nggak memberikan konsekuensi, tapi lebih kepada merefleksikan siswa ini untuk apa kesalahanku, apa yang harus kulakukan untuk kedepannya. Oh, aku nggak boleh lagi seperti ini. Gitu. Itu diharapkan semua, karena itu yang menjadi unsur intrinsik dari dalam diri. Kalau kita bilang tadi penghukum itu ada eksternal. Karena ada hukuman yang dia takut melakukan itu. Jadi nggak dalam diri sendiri. Jadi kalau misalnya ada guru teman, karena guru yang ditenangi tadi, ya dia tetap ada. Hanya guru-guru itu aja yang disenangi karena sebagai teman. Kalau sama guru yang lain, berontak juga. Gitu. Karena tidak internal ya, intrinsik, tidak dari diri sendiri. Nah, pertanyaannya, kembali kita merefleksi kira-kira Bapak Ibu dari 5 tadi, kita udah sebagai apa nih? Sebagai posisi yang mana nih dari yang kelima itu? Boleh ke Ibu yang sedang serius memperhatikan seminar ini, Bu, silakan berdiri, Bu. Ya. Dari kelima contoh tadi, posisi Ibu di mana? Saya adalah posisi yang menyayangi murid dan beralih ke sedang belajar beralih ke posisi manajer. Dari teman ke beralih ke manajer. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ya, kita nggak bisa langsung bisa ya kan, karena memang tanpa diduga kalau kita emosi dari rumah ada masalah, banyak pikiran, kadang-kadang terlepas juga di keluar. Memang kau lah, tahu lagi sakit gitu kan, dan jadi pemarah lagi gitu misalnya. Nah itu dari 1 orang. Ke Ibu, silakan Ibu Asti. Ya, terima kasih Pak Dani. Iya, Ibu. Kalau dilihat dari 5 kontrol mungkin beberapa ada momennya ya Pak Dani ya. Jadi ibaratnya kalau penghukum saya pernah jadi penghukum. Contoh kemarin ada beberapa kelas saya buat disiplin untuk kebersihan. Kalau kita lihat di lacinya banyak sampah. Awalnya mau jadi teman, ternyata minggu depan dapat juga sampahnya. Terakhir balik ke penghukum. Jadi sampah saya paksa mereka untuk menyimpan di kantongnya. Nah, jadi kalau dibilang yang mana sekarang, kayaknya saya ada beberapa kontrol yang mungkin lihat momennya pada saat itu. Iya. Oke, terima kasih. Untuk tangan dong, terima kasih. Oke, seperti itu tadi melihat kondisi, tapi memang dari yang kami dapatkan itu adalah kita lebih fokus ke manajer. Artinya tidak ada hukuman karena anak-anak itu merasa terbebani kalau ada hukuman gitu. Ya setidaknya seperti kita bilang tadi ada konsekuensi pemantau, ya kan? Nah itu dari 5 posisi kontrol. Diharapkan kita udah paham 5 posisi kontrol dan kita paham di mana posisi kita dan kita paham juga apa yang akan kita lakukan kemudian hari. Itu nilai positifnya dari seminar kita ini, pengimbasan dari kegiatan kita 5 posisi kontrol. Nah materi yang terakhir, yang kelima sebelum kita selesai Bapak Ibu adalah tentang segitiga restitusi di sekolah. Nah bagaimana caranya? Apa panduan-panduan kegiatannya untuk melakukan manajer itu tadi? Ada namanya istilahnya segitiga restitusi. Yang pertama kegiatannya adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi setiap orang pasti, jadi menstabilkan identitas ini adalah mengajak siswa ini untuk tenang terlebih dahulu dalam persoalan ini. Nah satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa tidak semua masalah yang terjadi bagi siswa ini kita melakukan segitiga restitusi. Kalau misalnya hanya persoalan-persoalan sederhana, nggak mesti pakai ini. Ya kan? Kalau misalnya, nah sampah itu, nah ini kan dia kan tidak meyakini keyakinan kelas untuk bersihkan tempatnya. Udah, nah apa keyakinan kelas kita? Boleh ya, silakan. Udah sampai itu udah selesai. Tapi kalau misalnya masalah-masalah agak berat seperti tawuran, berhantam di kelas, merokok atau zaman-zaman berkelahi sampai nangis, nah kita perlu ini. Caranya seperti apa? Yang pertama, menstabilkan identitas, artinya menenangkan guru. Siswa kita lagi emosional, kita nggak boleh langsung paksa, kenapa gitu enggak. Kita ada ide menstabilkan, tenang, sabar dulu. Kalau kira-kira udah tenang, baru kita tanya apa yang terjadi. Nah pertanyaan-pertanyaan itu pun seperti ini juga, seperti orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita nggak boleh lakukan, kamu emang kenapa melakukan salah? Itu aja kerjaanmu, ada berubah-ubah ya. Tidak pakai bahasa itu lagi, tapi menggunakan oh wajar lah.
Setiap orang pernah melakukan kesalahan, bapak pun juga pernah melakukan kesalahan. Bapak pun pernah berantem waktu sekolah, ejek-ejekan pernah, ejek-ejekan sama bapak pun pernah waktu SD. Jadi wajar nah, ya kan? Kan. Kemudian bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan ini, banyak nah. Artinya kita mau mengajak dia biar jangan dia merasa bersalah seperti itu. Bukan kau aja, bapak juga pernah. Itu wajar, ini manusiawi sekali untuk kita lakukan, menstabilkan supaya tenang. Dia udah emosi, marah, kita hina-hina lagi, besok badan kita hancur di luar. Atau ambil dalam batu daripada kita, karena dia emosional. Nah pada saat dia emosional ini dah tenang, sabar. Semua pernah melakukan ini, ada solusinya, tenang. Ini pertama, kegiatan yang pertama, menstabilkan identitas. Nah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita mau validasi bahwa tindakan yang dilakukan ini salah. Dengan kata-kata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan, pasti dia ada alasan. Kenapa dia berantem dengan kawan-kawan? Mungkin dia ejek. Seperti kita lakukan tadi ya, apa alasannya dulu? Ada masalah kasus tadi yang terlambat, sering absen, kita wali kelas. Kenapa nak? Apa yang terjadi? Kita validasi dulu. Kenapa yang terjadi? Kenapa? Gitu kan? Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mungkin dia karena tertekan, dia ejek. Cara yang lain apa? Bisa saja dia menjambak. Dan kita bilang itu salah. Itu kegiatan salah, memvalidasi itu tindakan yang salah. Nah, apa keyakinan kelas kita? Kita kan menghargai orang lain kan? Kita udah sepakat kemarin waktu menyaksikan kelas karena kita menghargai orang lain, menghargai diri sendiri. Jadi itu harus kita lakukan. Ya kalau lakukan salah. Itu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, yang tadi, apa yang sudah kita sepakati? Nah, menghargai orang lain, Pak. Kira-kira yang udah kamu lakukan ini udah melakukan enggak? Belum, Pak. Kan? Kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Nah, gimana nak? Udah kamu yakinkan? Udah kamu lakukan? Tidak Pak. Mau berubah? Sesuai keyakinan kita, ada perubahan, ada hal positif yang akan dilakukan untuk kedepannya. Oh mau Pak, saya akan mau menghargai teman-teman lagi. Saya akan mau lagi mengecek nama Bapak Pak. Kan? Kira-kira kalau kamu udah melakukan menghargai orang lain, menghormati orang lain, apa yang kamu rasakan? Nah, oh senang Pak ternyata. Saya punya banyak kawan Pak. Jadi itu endingnya adalah menyadarkan siswa ini supaya siswa ini sadar, aku ini salah ternyata. Bukan karena ada hukuman dari guru atau mendapatkan hadiah dari Tuhan eksternal, ini internalnya. Oh aku salah ternyata saat ini. Mau melakukan yang baik nak? Kedepannya gimana? Gak mau lagi melakukan hal-hal seperti itu. Oke terima kasih nak, semangat ya pasti bisa. Nah inilah yang dinamakan segitiga restitusi. Ada kegiatan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ini tidak berlaku untuk semua permasalahan. Kalau permasalahannya sederhana atau kecil atau singkat, masih pakai yang ini. Tapi kalau misalnya masalahnya agak lebih besar seperti yang tadi, demonstrasi, merokok, berantem, ya kan? Kita perlu dengan ini karena dia masih emosional di situ. Tahan, sabar, tenang. Ada jalan keluarnya. Bukan kau cuma digini. Apa pun jadi kemarin waktu SD gitu. Nah, jadi supaya lebih dapat lagi di mana gambarannya di sekolah, nanti kita akan refleksi lagi waktu kira-kira mana tahunya sebelum materi ini kita sudah melakukan sebelumnya, ya kan? Pak Karisma ini belum menunjukkan ini, itu yang dilakukan kayak gini. Mana tahu juga kita akan refleksi sehingga dari pengalaman Ibu Yola bisa kami pahami sebagai kami yang laki-laki misalnya, atau pengalaman dari Ibu Riza boleh dipelajari pada saat menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini salah satu contohnya di satu sekolah ya Bapak Ibu. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyuruh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya
saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat Tidak kamu. langsung menyalahkan siswanya ya. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu Menjaga keyakinan. yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, itu tadi salah satu proses segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan terlebih dahulu, yang kemudian memvalidasi tindakan yang salah apa yang dilakukannya, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tadi Ibu Dewi Tridia sudah mengatakan bahwa setiap guru kita kepada kelas-kelas kita yang kita masuk atau khususnya anak-anak kita harus membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari tindakan mereka nanti selanjutnya kita menanyakan lagi keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar, oh nggak menghargai orang lain. Artinya acuannya adalah keyakinan kelas. Jadi dengan harapan Bapak Ibu wali kelas harus membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, sehingga di kemudian hari ada siswa kita yang tidak melakukan hal-hal yang melanggar keyakinan kelas. Kita lihat lagi keyakinan kelas yang mana kamu langgar, kira-kira kamu jadi apa nanti kalau misalnya melakukan ini, apa konsekuensinya, ada perubahan nggak nanti setelah ini ya. Jadi seperti itu prosesnya. Sekali lagi bukan menunjuk, bukan menghukum, bukan memberikan membuat siswa menjadi tertekan batin atau emosional, tapi lebih mengajak kepada mereka merefleksi apa yang mereka lakukan dan mencari jalan keluar untuk di kemudian hari. Inilah yang dinamakan proses segitiga restitusi. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada nggak yang bersedia untuk sebagai sharing atau merefleksi, kira-kira ada nggak yang sudah melakukan kegiatan ini? Seperti itu Bapak Ibu. Atau mungkin Pak, ternyata nggak seperti urutan yang 3 itu Pak, tapi udah menjalankan situ lah. Saya menenangkan dulu, kalau dia lagi emosi saya tenangkan dulu, kemudian bagaimana jalan keluarnya, dan saya lakukan. Tapi untuk menanyakan keyakinan kelasnya belum saya tanyakan, ada belum tahu mungkin misalnya. Ada nggak kira-kira Bapak Ibu yang bisa berbagi, mana tahu nanti bisa menjadi pengalaman juga untuk guru-guru yang lain. Ada Bapak Ibu? Pas? Ada saya. Silakan Ibu Risma. Aduh, tepuk tangan untuk Bu Risma. Ibu. Menghadap ke sana aja dulu, teman-teman kita. Iya, sebagai sharing, iya, saling berbagi. Ya, kemarin ada sih, kebetulan saya kan wali kelas 11 TKJ 1. Ada kemarin kasus anak murid saya sih sebenarnya masalahnya hal sepele. Gara-gara dia dikunci temannya di kamar mandi waktu dia lagi berada di posisi di kamar mandi. Kebetulan temannya ini saya sebutnya ketua kelas. Kebetulan ini bedanya adalah ketua kelas. Anak saya ini orangnya temperamen. Ya, emosional, gitu kan. Temperamennya memang dia tidak pernah ribut, nggak pernah apa, memang nggak pernah selalu santai. Cuman pas posisi dia lagi berada di situ dia orang temperamen. Hingga hasil terjadilah keributan di kelas yang buat teman itu jadi luka berdarah ya, tesnya berdarah. Jadi hasil saya panggil, tapi itu tadi memang kalau untuk membuat keyakinan kelas saya belum ada masuk ke dalam tipe keyakinan kelas, memang tidak ada. Cuman saya bertanya terlebih dahulu
seperti ini tadi, menggunakan kalimat saya ya Pak ya. Oke, apa? Pantas nggak kamu buat ini? Cocok nggak kamu buat ini? Wajar nggak kamu buat hanya karena dikunci terus kamu main pukul gitu kan? Validasi. Iya, validasinya ke situ. Terus jawabannya enggak Bu, saya tahu saya salah. Cuman karena saya tidak bisa dia mengaku sendiri. Saya tahu saya salah, cuman saya tidak bisa mengontrol diri saya tidak bisa mengontrol ini saya Bu, makanya saya sudah terlanjur emosi Bu. Karena saya sudah me-WA baik dari grup, baik pribadi, baik di telepon, karena dia kebetulan bawa handphone di dalam kamar mandi. Tidak ada yang merespon sama sekali. Dan pas saya tanya kenapa, karena posisinya pada saat lagi upacara. Jadi teman-teman itu lagi upacara, dia di kamar mandi terkunci. Nah, makanya saya lagi emosinya di situ Bu, katanya. Oh yaudah, kalau seandainya itu tadi konsekuensi saya bilang ini kamu udah menurut kamu fatal nggak? Fatal Bu. Kalau seandainya orang tuanya minta tanggung jawab, kamu bersedia nggak? Bersedia Bu. Iya, karena memang saya akui kesalahan saya Bu. Itu juga dengan teman yang mengunci tadi. Mengaku juga. Awalnya dia tidak mengaku. Saya Bu. Memang saya di situ. Awalnya saya kunci tapi habis itu saya buka lagi. Saya nggak tahu itu siapa. Itu juga alasan dari temannya. Cuman kita juga kasih konsekuensi. Saya bilang wajar nggak? Itu juga saya validasinya. Wajar nggak kamu dituduh karena awalnya kamu di situ? Wajar Bu, karena saya berada awal di situ. Walaupun saya nggak tahu itu siapa. Itu jadi kita di situ masih sharingnya, masih apanya, cuman itu tadi Pak. Tapi ada jalan keluar. Ada jalan keluarnya itu. Oke. Terima kasih Bu Risma, tepuk tangan dong. Ya, memang di sekolah kita nggak bingung lagi lah. Banyak kali masalah. Dari segala penjuru arah ada di sekolah kita ini. Mau sama kawannya, mau berantem, bahkan sampai rokok apa segala macam pun sama. Tapi harapan seperti itu tadi Bapak Ibu, kita sebaiknya memang tidak boleh langsung menyalahkan muridnya supaya dia tidak langsung tertekan mental, tapi boleh kita ajak sharing kenapa bisa seperti itu, ya kan? Oh wajar, semua orang bisa, tapi kalau dia kita ini nggak mungkin wajar juga ya kan? Dan itu nggak berani juga menunjukkan kawan waktu pacaran di kamar mandi. Cuman kita boleh membuat kata-kata kita supaya mereka menyadari apa yang mereka lakukan. Dan kembali lagi endingnya, jatuhnya adalah ada keyakinan kelas. Kedepannya masih melakukan. Tidak ya, jadi pembelajarannya nak, sehingga kedepannya tidak melakukannya lagi. Dan ada faktor intrinsik dari diri sendiri, karena memang dia ada keyakinan memang nggak mau melakukan lagi, ada kesadaran, bukan karena faktor ekstrinsik. Baiklah Bapak Ibu, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Semoga ini bisa kita pahami bersama, ini sebagai pengibasan. Mudah-mudahan hal yang positifnya boleh kita lakukan dalam kelas kita, dan harapannya nanti kita bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk memajukan sekolah kita di SMK Negeri 9 Medan sesuai dengan anjuran dari Kepala Sekolah tadi. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Nurul Anissa. Keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia yang akan dibawakan oleh Ibu Dewi Astuti Dea. Kepada Ibu dipersilakan. Oke ya. Terima kasih sebelumnya buat Ibu Anissa ya dan kesempatannya. Bapak Ibu, saya di sini aja ya. Penjelasan nggak banyak kok, sikat aja. Kalau tadi sudah banyak diterangkan atau dipaparkan oleh Ibu Eva ya tentang bagaimana kita menerapkan budaya positif, yaitu tentang dimulai daripada yang namanya disiplin. Nah kali ini saya akan kembali mengulang ya, mereview dari yang sudah dijelaskan angkatan sebelumnya tentang keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita pertama sekali berbicara tentang keyakinan kelas ya. Sebenarnya kalau belum tampil ya slide-nya ya. Nah, di sini sebenarnya itu kalau dahulu ya sebelumnya sudah pernah kita mendengar ya keyakinan kelas itu berangkat daripada kata sebelumnya itu tentang kesepakatan kelas, sama ya Bapak Ibu. Cuma di CGP angkatan ke-7 ini sudah berubah. Kalau dahulu kesepakatan kelas, sekarang jadi keyakinan kelas ya. Nah sebenarnya kenapa sih keyakinan kelas? Apa sih keyakinan kelas itu sebelumnya ya Bapak Ibu? Ya. Apa sih keyakinan kelas itu ya kan? Nah keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas aja bahasanya? Ya. Kenapa tidak peraturan kelas aja? Kenapa keyakinan
yaitu pertanyaannya yaitu tentang mengenai ya mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor ya. Kita kan selalu ya kalau kita mau berangkat tuh atau mau berpergian menggunakan sepeda motor pasti menggunakan yang namanya helm ya. Nah, kenapa Bapak Ibu? Tentunya karena kita yakini untuk keselamatan, benar sekali ya Bu Diana. Nah, yaitu tentang untuk keselamatan ya. Nah, yang kedua yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang yang namanya penggunaan masker atau mencuci tangan. Tentu kan karena kita meyakini bahwasanya dengan mencuci tangan kita akan menjaga yang namanya kesehatan. Berarti Bapak Ibu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ya kan? Kita melakukan suatu perbuatan karena kita meyakini ada suatu nilai-nilai makna atau kebajikan yang terkandung di dalamnya. Nah, begitu pula dengan ini, yaitu tentang keyakinan kelas tadi, ya. Selanjutnya yaitu tentang adanya nilai-nilai keselamatan, ya. Nilai-nilai keselamatan tadi yang pertama tadi kita menggunakan helm saat menggunakan roda 2, yaitu tentang adanya nilai keselamatan. Kita mencuci tangan, menggunakan masker, kita meyakini untuk menjaga kesehatan. Nah, inilah yang disebut dengan yang namanya Bu nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebajikan universal. Nah, itulah yang kita yakini. Begitu pula halnya dalam membuat keyakinan kelas ini, ya kan? Nah, jadi kita sepakati murid-murid itu pun begitu. Tindakan yang akan dilakukan, mereka akan meyakini karena memiliki yang namanya suatu nilai-nilai tertentu. Ada maknanya melakukan suatu tindakan, ada tujuannya dia melakukan tindakan. Bukan hanya sekedar peraturan kelas ya Bapak Ibu. Misalnya kita bilang dilarang menggunakan handphone saat belajar, ya. Atau tata tertib kita kan banyak nih ya. Nah itu kan hanya sekedar berupa yang namanya peraturan kelas saja. Nah tapi di sini bukan seperti itu yang dimaksudkan, tapi keyakinan. Ya, kita menanamkan keyakinan kelas pada murid-murid kita sehingga dia mengerti kenapa dilakukan tindakan ini karena memiliki yang namanya suatu nilai-nilai kebajikan universal di dalamnya. Ada maknanya, ada tujuannya. Nah seperti itu. Selanjutnya. Nah, di sini bagaimana proses pembentukan daripada keyakinan sekolah tersebut atau kelas itu? Mungkin ya Bapak Ibu sudah melakukan ini ya. Biasanya kita membuat yang namanya suatu keyakinan kelas atau dulu bahasanya itu tentang kesepakatan kelas itu biasanya di awal tahun ajaran baru ya. Sebelum melakukan yang namanya proses pembelajaran ya, kita membuat dulu keyakinan kelas kita apa seperti itu. Tapi nggak masalah, ini untuk kedepannya. Kita kan hanya mereview ya Bapak Ibu. Nah, mana tahu juga ada Bapak Ibu yang belum membuat yang namanya keyakinan kelasnya masing-masing untuk ke depan nanti bisa dibuat, ya. Nah, di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas tersebut atau sekolah? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat ya kita harus mengetahui bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, umum dia ya, bukan berupa kayak peraturan, tapi pernyataan universal. Nah, yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, dalam bentuk positif. Nah, yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh murid nantinya. Ya, dan semua warga kelas. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Dan yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi ya, ikut menyumbangkan dalam pembuatan keyakinan kelas ini, berdiskusi artinya dalam pembuatannya lewat kegiatan curah pendapat. Nah selanjutnya yang 7, keyakinan kelas ini bisa ditinjau ulang kembali apabila misalnya di kemudian hari ada yang mau dirubah. Ini bisa ya Bapak Ibu. Budaya positif ini ya Bapak Ibu, mungkin bukan hanya kami sebagai CGP 5, CGP 7, tapi juga